Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ziandini Hunafa. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung hanya 20 menit. Pihak termohon dari Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan sehingga sidang Peggy akan kembali digelar pada Senin depan tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tadi pagi yang dipimpin Hakim Eman Sulaiman berlangsung hanya beberapa menit. Pasalnya, pihak tergugat dari Polda Jawa Barat tidak hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang pun hanya berlangsung 20 menit dengan memeriksa berkas kuasa dari pemohon, serta memeriksa kelengkapan berkas para kuasa hukum dari dua-dua kuasa hukum. Ketidakhadiran pihak tergugat sidang akan kembali digelar pada Senin pekan depan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insan Nasruddin, mengatakan pihaknya kecewa dengan ketidakhadiran dari pihak Polda Jawa Barat. Mereka berharap Polda Jabar dapat kooperatif untuk mengikuti sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh pemohon. Jangan sampai sidang lanjut ke pokok perkara atau P21 tanpa ada sidang pra-peradilan. Hari ini kawan-kawan, kami dari penasihat hukum Peggy Setiawan betul-betul kecewa. Kenapa kami sampaikan kekecewaan ini? Karena jauh-jauh hari bahkan kami juga melihat di pemberitaan sudah disampaikan bahwa pihak termohon itu, Mabes Polri itu sudah akan menyiapkan para tim yang akan menghadapi di pra-peradilan kami. Tapi setelah hari sidang, ternyata pihak termohon tidak juga hadir ataupun diwakili oleh kuasanya. Itu yang menjadi kekecewaan kami yang pertama. Selanjutnya lagi bahwa kita mengetahui pra-peradilan ini sesuai ketentuan undang-undang hanya berlaku selama 7 hari, harus diputus. Itu bukan kata saya, tapi itu kata undang-undang. Dengan ditunda-tunda begini ada apa sih? Kami duga ini memang mau dipakai cara-cara klasik. Apa sih cara-cara klasiknya? Jadi sudah masuk permohonan kami, sengaja ini mau dipercepat supaya dilakukan P21. Apakah seperti ini? Ini sama saja memaksakan situasi, padahal kami hadir. Ini kan untuk menguji. Kita menguji bukan keinginan kami, tapi ini keinginan hukum kok. Bagaimana kita mengkritisi setiap kinerja yang dilakukan oleh aparat kepolisian? Kalau sama-sama ini bukan kepentingan kami saja, ini kepentingan penegakan hukum. Makanya saya percaya bahwa pilar pengadilan Pengadilan Negeri Bandung, kami percaya pilar keadilannya akan berdiri tegak. Dengan ditundanya sidang pra-peradilan Peggy tersebut, Pengadilan Negeri Bandung akan kembali melanjutkan sidang pra-peradilan pada Senin pekan depan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Gabungan masyarakat dari Advokat Squad, aktivis hukum, artis, dan masyarakat sipil Bandung melakukan aksi damai bela Palestina di halaman Gedung Merdeka Bandung. Dalam aksinya, mereka melakukan long march dari Jalan Naripan hingga Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Tampak anak-anak, ibu-ibu, aktivis, anggota dewan, serta masyarakat sipil secara bersama-sama melakukan aksi damai bela Palestina di halaman Gedung Merdeka Bandung. Aksi yang digagas Advokat Squad tersebut diikuti seribuan masyarakat Kota Bandung dari seluruh kalangan masyarakat Minggu kemarin. Para peserta aksi melakukan long march dari Jalan Naripan Bandung menuju Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika untuk kemudian berorasi di halaman Gedung Merdeka Kota Bandung. Aksi juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Sanjaya, musisi Ebit Beat E, serta Sheikh Bar Sulaiman dari Gaza. Dalam orasinya, Sheikh Bar Sulaiman menggambarkan kondisi terkini di Gaza yang sangat memprihatinkan. Dia mengatakan 80% bangunan di Gaza saat ini sudah hancur dan rata dengan tanah, termasuk rumah sakit Indonesia di sana.
aliran listrik, obat-obatan, serta suplai makanan sudah tidak ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan angka kematian di wilayah Gaza terus meningkat setiap harinya. Selain diakibatkan serangan Israel, kematian warga Gaza juga disebabkan kelaparan dan penyakit. Sementara itu, Edwin Sanjaya mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan bela Palestina yang digagas Advokat Squad dan seluruh masyarakat yang mengikuti aksi. Menurut Edwin, sudah seharusnya seluruh masyarakat terus menyuarakan penentangan terhadap segala penjajahan di muka bumi, termasuk yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Oleh Tuhan, alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kita hadir di sini Advokat Squad di depan Gedung Persatuan Merdeka Advokat ya yang ada di Kota Bandung khususnya. karena kita dan terpanggil terutama yang dipimpin oleh Kang melihat Ali Nurdin dan semua pihak bahwa di tentunya belahan sudah dunia mensupport kegiatan All Eyes ada on sebuah Rafah negara ini. bangsa yang namanya Di Palestina. tempat yang bersejarah ya, di Gedung Merdeka ini Dari hari ke sudah hari, sepatutnya kita terus menyuarakan dari saat menyuarakan semangat jam dan Pancasila detik Bandung, hidup semangat konferensi Asia Afrika dalam yang mana isinya salah satunya adalah untuk ketidaknyamanan. menentang segala bentuk Saudara penjajahan di kita muka di bumi sana ini, hidup termasuk penjajahan yang dalam dilakukan oleh Zionis Israel kepiluan Laknatullah kepada saudara-saudara kita di dalam Gaza Palestina. penderitaan. Dalam aksi itu juga dilakukan penggalangan dana untuk warga Palestina. Penggalangan dana dilakukan oleh massa aksi dengan mengelilingkan kotak bantuan kepada pengguna jalan, serta melakukan pelelangan 2 buah syal Palestina yang dibeli oleh Edwin Sanjaya dan Ali Nurdin seharga 10 juta rupiah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur berhasil mengamankan 5 pelaku dari 12 pelaku komplotan pelajar yang menyerang dan melakukan pembacokan pada 2 pelajar sekolah menengah kejuruan lainnya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibat penyerangan dan pembacokan ini, 1 korban meninggal dunia dan 1 korban lainnya mengalami luka serius. RA dan MR dan beberapa pelaku lainnya yang masih di bawah umur berinisial GR, APR, FFW berhasil diamankan Satreskrim Polres Cianjur 1 hari setelah peristiwa penyerangan dan pembacokan di Kampung Bunikasi Pentas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur pada Kamis malam. Penyerangan yang berujung pembacokan ini dipicu emosi para pelaku yang melihat postingan foto korban yang menggunakan pakaian sekolah milik pelaku. Hingga pelaku dan korban terlibat saling balas komentar di sosial media. Tak puas di sosial media, para pelaku mengajak korban bertemu untuk tawuran di tempat yang telah disepakati melalui pesan singkat. Para pelaku yang berjumlah 12 orang ini langsung menyerang dan melakukan pembacokan terhadap 2 korban. 1 korban meninggal akibat luka bacokan di bagian bahu kiri atas saat perjalanan ke rumah sakit setempat. Sedangkan 1 korban lainnya alami luka serius dengan 3 bacokan di bagian tangan kanan atas dan saat ini menjalani perawatan di rumahnya. Selain mengamankan 5 pelaku, petugas juga menyita pakaian, handphone, dan sepeda motor yang digunakan saat tawuran. Sedangkan senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk tawuran sudah dibuang dan saat ini masih dilakukan pencarian oleh petugas kepolisian. Satu pengungkapan kasus yaitu kasus dugaan tidak pidana, yaitu di mana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati atau barang siapa yang di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau area. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal Undang-Undang pasal 76C junto pasal 40 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2 KUH pidana junto pasal 351 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak 3 miliar.
Sementara 7 pelaku lainnya saat ini masih buron dan ditetapkan statusnya dalam daftar pencarian orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 76C Jangso pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Untuk meminimalisir tawuran, petugas juga menghimbau orang tua untuk memperhatikan pergaulan pada anak-anaknya dan untuk pihak sekolah agar ketat mengawasi anak didiknya, agar budaya atau tradisi bermusuhan antar sekolah yang diturunkan oleh senior-seniornya di sekolah bisa dihentikan dan kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Pemerintah Kota Bandung mulai gencar menurunkan kabel udara di beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Sebanyak 9 ruas jalan akan dilakukan penurunan kabel udara dalam upaya perapihan sarana infrastruktur di Kota Bandung. Pemkot Bandung secara bertahap mulai menurunkan kabel udara di 9 ruas jalan di Kota Bandung. Penurunan perdana dimulai di Jalan Merdeka Kota Bandung, kemudian akan dilanjutkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sunia Raja, Jalan Lembong, Jalan Viaduk, Jalan Tamblong, Jalan Veteran, Jalan Kebon Jukut, dan Jalan Bancai. PLH Sekda Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, mengatakan pembedahan ini merupakan bagian dari visi besar Kota Bandung untuk menjadi kota yang unggul dan nyaman. Pihaknya berkomitmen akan mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi akselerator penunjang Bandung lebih baik. Pihaknya berharap 9 ruas jalan di tahun 2024 ini selesai, agar pembenahan kabel udara ini dapat terus berjalan di tahun berikutnya, dengan target penurunan kabel 148 ruas jalan dalam kurun waktu 2024 hingga 2026 mendatang. Menghadiri groundbreaking kerjasama antara PT PI dengan Jaring Pintar Bersama, yaitu kaitan dengan perusahaan kabel udara di 58 ruas jalan yang akan diturunkan dalam kurun waktu 2024 sampai 2026. Syukur alhamdulillah hari ini kita menghadiri tempat ini. Bentuk kerjasama ini nanti dengan target ada 148 ruas jalan dengan panjang jaringan kurang lebih 274 km serta panjang ruas jalan lebih kurang 137 km. Untuk tahun 2024 ini kita memiliki target 9 ruas jalan, yaitu pertama Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sunia Raja, Jalan Lembong, Viaduk, Tamblong, Veteran, Kebon Jukut, dan Bancai. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi, karena bagaimanapun ini kepentingan warga Kota Bandung dalam rangka menciptakan Kota Bandung yang lebih nyaman. Sementara pihak BII atau Andung Infra Investama mengatakan pihaknya saat ini konsentrasi dengan penurunan kabel di jalan-jalan utama di Kota Bandung. Pihaknya pun memastikan target dapat terselesaikan tepat waktu. Sekarang baru jalur-jalur utama, nanti selanjutnya akan bertahap. Di jalan-jalan utama Kota Bandung, 148 km, 148 ruas jalan dengan 137 km panjang jalan. Jadi itu masih konsentrasi di jalur-jalur Kota Bandung tahap awal ini, dan itu akan dikerjakan dalam 3 tahun secara bertahap. Pemerintah Kota Bandung pun meminta maaf kepada masyarakat bila nanti terjadi hambatan lalu lintas selama proses pembangunan kabel bawah tanah. Pihaknya berharap tidak adanya semraut kabel udara sehingga pembangunan infrastruktur di Kota Bandung menjadi lebih baik. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Universitas Ali Al-Aita membuat inovasi gelato berbahan dasar daun kelor dan layanan digital Halo Bidan Unisal. Inovasi ini guna mencegah stunting sebagaimana salah satu program prioritas pemerintah. Program studi D3 Kebidanan dan program studi Sarjana Terapan Bisnis Digital melakukan pengabdian masyarakat membuat inovasi gelato daun kelor dan literasi layanan digital Halo Bidan Unisal
di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung pada Sabtu kemarin. Dalam acara ini dilakukan seminar untuk memberikan edukasi dalam program pencegahan stunting. Peserta dari program ini ialah ibu hamil, ibu muda pasca persalinan dan menyusui, serta balita. Tak hanya memberikan edukasi, Universitas Salih Al-Aitam juga memberikan pemeriksaan gratis. Pada kesempatan ini dipaparkan juga panelis dari Universitas Salih Al-Aitam, Ika Zakian, Heni Noviani, dan Upus Piatun Khadijah. Panelis merupakan dosen terpilih dalam program Inspiring Lecture Paragon atau ILP. Program tersebut merupakan program yang diinisiasi oleh PT Paragon Technology and Innovation, di mana program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dosen perguruan tinggi di Indonesia. Melalui program ini, para dosen didorong untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan merdeka belajar. Ya, mungkin kalau berapa kampusnya tuh sebenarnya tahun ini udah ada sekitar 500 pendidikan tinggi gitu ya yang ikut berkolaborasi bersama kita gitu ya. Cuman kalau boleh ditarik ke belakang gitu, ILP sendiri tuh udah berjalan 3 tahun. Dan memang dari tahun ke tahun tuh kampus yang terlibat tuh semakin banyak gitu. Ya kebetulan kalau Bu Heni sendiri tuh memang sangat aktif ya. Jadi dari tahun sebelum ini pun bahkan Ibu sudah ikut terlibat gitu. Jadi sudah menjadi penjembatan kita dengan universitas. Jadi mungkin kalau boleh dibilang sekitar 2 tahun ke belakang gitu ya. Jadi kalau di Inspiring Lecturer itu kita memang memberikan kelas-kelas dan wadah untuk dosen supaya mereka bisa mengembangkan kompetensi lah gitu ya, dan bisa menjadi agent of change atau penggerak inovasi di ekosistem pendidikan. Termasuk salah satunya kita juga dukung gerakan-gerakan dosen ke masyarakat. Nah jadi kita tahun ini tuh buka peluang untuk dosen mengajukan proposal program kolaborasi yang full akan didanai oleh Paragon gitu. Nah karena menjadi program prioritas pemerintah, dengan dilaksanakannya kegiatan dan adanya sebuah inovasi terbaru untuk pencegahan stunting berbahan dasar daun kelor, menjadi keberlanjutan dan menyentuh masyarakat Desa Cipagalo. Bagus sangat, kita sebagai petugas di sini kita berterima kasih ya, karena memang juga buat masyarakat kita ya, terutama ibu hamil, yang ibu balita ada pemeriksaan gratis ya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlanjut dalam apa aja lah pokoknya ya bisa menyentuh masyarakat di Cipagalo. Memang sekarang tuh pemerintah ya sedang menggalakkan ya dari semua instansi, mungkin organisasi, semua arah-arahnya semua ke pencegahan stunting ya. Kita di Cipagalo Desa Cipagalo sangat sekarang lagi memang programnya itu mengarah ke stunting. Ada penimbangan kita di setiap posyandu itu 100% untuk mendeteksi jangan sampai ada yang lolos jadi stunting seperti itu. Melihat hasil yang memuaskan dari inovasi daun kelor, Universitas Salih Al-Aitam akan terus membuat inovasi berikutnya terkait dengan kesehatan. Ya, kami mengetahui kalau ILP itu adalah suatu program yang dijalankan oleh Paragon, PT Paragon Technology and Innovation. Jadi di sana mereka memiliki suatu program yang memang terpadu untuk dosen-dosen, dan kami diseleksi dengan pemeriksaan yang memang kebijakan dari Paragon juga, dan akhirnya saya lolos untuk yang pertama di tahun 2022 itu 300 dosen terbaik, dan di tahun 2023 1000 dosen terbaik saya terpilih kembali. Dan pada saat itu Paragon setelah melakukan program ini, lanjutannya adalah program untuk proyek kolaborasi. Jadi kami diperkenankan untuk lintas universitas ataupun satu universitas, dan kebetulan untuk hari ini kami melaksanakannya untuk satu universitas, tetapi kolaborasi dengan 2 prodi, yaitu D4 Bisnis Digital dan D3 Kebidanan. Untuk judulnya kami memilih untuk inovasi gelato pencegahan stunting di daerah kami sendiri, yaitu Desa Cipagalo. Untuk memberikan suasana yang menarik juga, Universitas Salih Al-Aitam melakukan kuis berhadiah dan door prize untuk peserta yang datang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim Berita Inspira melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berbagai berita pilihan seputar politik. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.